Shalom, gimana kabarnya adik di rumah? Sehat semua ya? Ya, meski tidak beribadah ke gereja, tetap rajin baca firman dan berdoa ya. God bless you. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Walaupun kita sedang di rumah, kita melakukan kegiatan di rumah, beribadah di rumah, tidak membuat kita patah semangat. Tapi biarlah setiap kerinduan kita untuk terus beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, tetap semangat ya. Kali ini Kak Ayu mengajak adik-adik semuanya untuk kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji Dia, dan kita akan naikkan pujian Bapakku datang padamu. Sebelum kita akan naikkan pujian, sebelum kita akan memulai untuk ibadah anak pagi hari ini, Kak Ayu mengajak teman-teman semuanya, ya adik-adik semuanya, persiapkan diri, kita mau berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami Tuhan. Kau tahu setiap kerinduan kami, setiap hati kami untuk terus memuliakan nama Engkau, walaupun kami tidak dapat berjumpa, walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lainnya, tapi biarlah Tuhan setiap kerinduan kami boleh sama Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati, dan kami akan memulai persekutuan pagi ini, ibadah anak pagi ini. Tuhan kiranya Engkau boleh beri hikmat, Engkau boleh beri berkat Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya, Engkau sendiri yang akan memimpin Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Engkau ada juga Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau pujikan, kita angkat satu pujian seperti tadi yang sudah Kak Ayu sampaikan ya. Kita mau menyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau angkat satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Setiap hari ini Tuhan,
adakah syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan mendengarkan syukur bagimu. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk kita boleh bahas firman Tuhan bersama-sama. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bicara tentang keselamatan. Alkitab berkata, karena kasih karunia kita diselamatkan. Kenapa kita diselamatkan? Karena Alkitab berkata semua orang telah jatuh ke dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka yang jatuh di dalam dosa, upah dosa adalah maut, dan mereka yang di dalam maut adalah orang-orang yang butuh keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau setiap orang, semua orang di dunia ini, apapun latar belakangnya, apapun status ekonominya, status sosialnya, dari daerah manapun dia, di seluruh dunia ini, Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Itu sebabnya ada satu cara manusia diselamatkan, dengan cara Yesus datang ke dalam dunia ini. Yohanes 3:16 tadi katakan, begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Ada kasih Allah yang besar mengaruniakan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, terutama semua orang yang percaya kepadanya. Tanpa ada pengorbanan Yesus, tanpa ada kematian Yesus di kayu salib, maka kita tidak akan pernah mengalami keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya bagi hari kita belajar kenapa kita perlu diselamatkan. Karena keselamatan itu kebutuhan semua orang. Ingat, setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Hukuman yang kekal atau kehidupan yang kekal. Hukuman kekal untuk mereka yang hidup di dalam dosa, tapi hidup kekal di dalam surga adalah untuk mereka yang percaya kepada Yesus. Makanya kita harus pastikan bagaimana kita memperoleh keselamatan. Alkitab tadi dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 katakan, sebab keselamatan itu adalah kasih karunia kita diselamatkan. Kalau keselamatan itu kasih karunia, hanya butuh respon kita sebagai manusia yang berdosa meresponi akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu sebabnya kita berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 berkata demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-13, semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi hanya dengan percaya Yesus kita memperoleh keselamatan. Makanya pagi hari ini, yuk teman-teman, saat kita percaya Yesus, kita langsung memiliki keselamatan. Keselamatan terjadi seketika ketika kita percaya Yesus. Saat itu Tuhan menyelamatkan kita. Mari undang Yesus masuk dalam hati kita. Ketika Yesus sudah masuk dalam hati kita, Dia yang akan berkuasa atas hidup kita dan kita memiliki kepastian keselamatan. Sekali lagi, ketika kita sudah percaya Yesus, kita akan memiliki kepastian keselamatan. Saya akan gambarkan seperti ini. Ada kertas ini gambaran hubungan manusia dengan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dan dia segambar dan serupa dengan Allah. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada hubungan yang terpisah antara yang tadinya setara, sejajar, serupa, lalu ada dosa menyebabkan manusia jatuh dan Allah di tempat yang tinggi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk mencari Tuhan, manusia berusaha untuk mencari keselamatan. Mereka bangun tempat ibadah, agama. Ingat, agama itu bukan berasal dari Allah, agama itu adalah buatan manusia. Agama buatan manusia itu, yang namanya buatan manusia itu nggak ada yang kekal. Yang namanya ciptaan manusia nggak ada yang kekal. Pesawat ini, kita pernah dengar berita ada pesawat jatuh, pesawat hilang dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Yang namanya buatan manusia itu nggak akan pernah bisa kekal. Pasti hancur berantakan. Kalau hancur berantakan, nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Apa yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita banggakan ketika semua terjadi? Cuma satu yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu salib Kristus. Dengan salib Kristus, manusia diselamatkan. Dengan salib Kristus, hanya dengan salib Kristus, keselamatan menjadi bagian kita. Pagi hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau teman-teman mendengar firman Tuhan bahwa percaya Yesus akan membuat kita diselamatkan. Percaya Yesus, hanya percaya pada Yesus, maka kita akan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Kalau Yesus masuk dalam hati kita, Dia berkuasa atas hidup kita, dan kita percaya Yesus diselamatkan, maka hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon kiranya setiap anak-anak yang percaya pada Yesus, mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kami semua mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.